Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin. Wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد الحمد لله. Puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Sya'ban, dan tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta kajian bersanad pilihan, mari kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala di dalam mudzakarah ilmu agama. Saya akan memulai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-Baqarah ayat 197. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Haji itu ada pada bulan-bulan yang telah ditentukan, asyhurun ma'lumat. Maka barang siapa yang mengerjakan ibadah haji di bulan-bulan itu, kemudian dia tidak melakukan rafath, yaitu dosa besar, ya, dan juga tidak melakukan perbuatan maksiat yang lainnya, karena rafatha wala fusuqa wala jidal, dan juga tidak melakukan pertengkaran di dalam ibadah haji, ya. Kemudian Allah Ta'ala, ya, disebutkan wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, segala apa yang kalian lakukan dari kebaikan itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, potongan ayat yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan ya, carilah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Ayat ini, ya, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya, dan carilah bekal karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa, itu turun, ya, berkenaan dengan orang-orang Yaman yang ketika itu pada bulan-bulan haji mereka itu datang dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki. Nah, kalau Yaman ke Mekah sekarang itu kira-kira ya 1000 kilo lebih, ya, perkiraan 1100 kilo lah. Ya, kalau 1100 kilo itu kalau perjalanan pesawat kan bisa 1 jam, ya, bisa 1 jam, kisaran 1 jam lebih lah. Ya, itu mereka tempuh dengan perjalanan kaki, ya, dari Yaman menuju Makkah. Kemudian di Makkah mereka yang melakukan ibadah haji.
dan mungkin kita tahu, terutama yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, bagaimana ya, susahnya orang melaksanakan ibadah haji waktu sekarang, apalagi waktu dulu, ya, dengan berjalan kaki kemana-mana dari Makkah menuju Padang Arafah katakan, atau kemudian dari Padang Arafah ke Musdalifah, ke Mina, kemudian melempar jumroh. Itu kalau kemudian dilakukan dengan berjalan kaki, bagaimana susahnya waktu itu. Kemudian mereka setelah melaksanakan ibadah haji pulang juga berjalan kaki ke Yaman. Ya, berarti butuh berapa waktu lamanya mereka melakukan itu semuanya. Itu karena begitu tingginya, begitu semangatnya, ya, keinginan mereka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyebutkan watazawwadu, dan carilah bekal, karena dalam perjalanan menuju ibadah haji itu kan mereka harus punya bekal. Ya. Tapi kemudian Allah mengingatkan fa inna khairaz zadi taqwa, dan maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya, kita tahu bahwa arti takwa adaul wajibat wajtinabul muharramat, menjalankan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan, itu artinya takwa. Ya. Jadi ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yaman yang mempunyai semangat yang tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bisa mengambil hikmah dari ayat ini bahwa beberapa hari ke depan kita akan sampai pada bulan Ramadan. Dan tujuan utama dari kita diwajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya di situ disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan utama kita disyariatkan puasa di bulan Ramadan itu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang puasa pada bulan Ramadan, ya, jadi puasa itu bukan hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka melakukan puasa. Ya, puasa sebagaimana kita puasa, menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum. Akan tetapi keistimewaan kita dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan ya, kewajiban puasa itu ada di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah sebaik-baik bulan. Karena di situ diturunkan Al-Qur'an, Injil, Taurat, itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan. Belum lagi di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ini tujuan utama kita melakukan ibadah puasa, agar kita ya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan kembali ya, sebelum saya membahas tentang materi yang ingin kita atau ingin saya sampaikan, saya mengingatkan kembali bahwa kita beberapa hari ke depan menunggu ya tentang kapan dimulainya bulan Ramadan atau kapan awal bulan Ramadan. Jadi sampai sekarang tidak bisa ditentukan kapan dimulai bulan Ramadan atau kapan dimulainya puasa pada bulan Ramadan. Karena ketentuan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, memberikan
arahan kepada kita semuanya, yang arahan itu berlaku pada masa Rasulullah, berlaku pada masa setelah Rasulullah sampai kita sekarang ini. Tidak kemudian diganti dengan ketentuan yang lainnya. Tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa yang akan terjadi pada hambanya. Jadi syariat ini benar-benar ya, memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Bukan kemudian sekarang sudah canggih, hitung-hitungan sudah hisab ya, hitung-hitungan sudah begitu canggih sehingga kemudian bisa diperkirakan datangnya bulan Ramadan jauh-jauh hari. Tidak. Ya, syariat ini berlaku dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman." Berpuasalah jika kalian sudah ru'yatul hilal dan berlebaranlah kalian jika sudah terlihat hilal. Jika kemudian terhalang mendung bagi kalian, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi itu pedoman kita ketika ingin menentukan awal bulan Ramadan. Jadi kita masih menunggu ya sampai esok hari, ya hari Jumat besok, itu tanggal 29 Sya'ban. Kemudian kita ingin melakukan ru'yatul hilal. Jika terlihat maka Sabtu ya kita memulai puasa. Jika tidak terlihat maka kita genapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, maka puasanya adalah dimulai pada hari Ahad. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, jika sudah terlihat hilal, maka kemudian ya kita disunahkan untuk berdoa agar ya bahwa hilal yang terlihat itu menjadi hilal yang membawa keamanan, kedamaian, keselamatan. Ya. Kemudian ada beberapa hal ketika sudah ditentukan kapan awal bulan Ramadan, maka pada malam harinya kita berniat untuk puasa untuk esok hari. Dalam madhab Syafi'i, malam hari kita niat untuk esok hari. Besoknya juga demikian, malam hari kita niat untuk hari esoknya lagi. Terus sampai selesai dari bulan Ramadan. Tapi bagi atau dalam madhab Al-Imam Malik, maka seseorang yang memungkinkan untuk puasa 30 hari, seperti orang laki-laki, ya karena dia tidak ada udzur haid dan nifas, ya, maka dia memungkinkan untuk puasa 30 hari, berniat dalam madhab Malik, niat puasa 30 hari. Ya, saya niat puasa 30 hari dari bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, atau karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Nah, itu boleh dilakukan dua niat ini kapan? Di awal bulan Ramadan, di malam pertama dari bulan Ramadan. Agar seandainya kita lupa niat ya, di pertengahan bulan Ramadan, maka niat yang pertama menurut mazhab Malik itu sudah mencukupi. Karena orang yang lupa niat dalam mazhab Syafi'i, jika dia kemudian dari malam hari, awal malam yaitu setelah waktu maghrib, sampai akhir malam yaitu ketika terbit fajar, dia belum niat ya, untuk esok hari, tidak niat sama sekali, maka tidak dianggap sah puasanya. Ya, itu harus kita pelajarin sebelumnya. Dan alhamdulillah, saya kira di kajian bersama pilihan sudah sering disebutkan, dijelaskan tentang tarikh Ramadan. Ya. Saya ingin masuk pada materi yang ada, yaitu kita ingin mengisi bulan atau hari-hari di bulan Ramadan dengan efektif. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjelang bulan Ramadan ini, masih ada waktu hari ini, ya, hari ini kemudian hari besok, ya, kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang kita ada kesalahan, ada perbuatan dosa, ada kekurangan atau ada tanggungan dari ibadah yang wajib kita bayar, maka harus kita segera selesaikan. Jika kemudian ada kesalahan dengan sesama manusia, maka kita bertobat kepada Allah Ta'ala dan juga memohon maaf kepada orang tersebut. Artinya, kita masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Tidak ada sangkut paut kita dengan sesama anak Adam, dan juga kemudian jika ada ya, kesalahan kita dan dosa kita yang pernah kita lakukan,
yang harusnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah segera bertobat. Man taba taballahu alaihi. Orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah, maka akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada tradisi di antara kita umat Islam, ya, ketika menjelang bulan Ramadan kita saling maaf-memaafkan. Ya, itu tadi karena kita ingin ya tidak ada sangkut paut permasalahan di antara sesama kita, terutama yang kita kenal, terutama yang dekat dengan kita. Agar ketika kita masuk bulan Ramadan, kita masuk dalam keadaan bersih. Hati yang bersih ketika masuk bulan Ramadan itu akan memudahkan kita untuk ibadah. Berbeda dengan hati yang kotor, yang di situ ada perbuatan dosa yang belum pernah atau belum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka susah dia akan mendapatkan ketenangan di dalam ibadah. Seseorang yang ibadah dengan hati yang bersih, insya Allah akan diberikan kekhusyuan. Bahkan kemudian ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, dia akan merasakan ya, getaran dari ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadikan dia menangis. Ketika dia berzikir, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, maka bisa menjadikan hatinya pun juga merasakan tenang kepada dengan zikir-zikir yang dia baca. Itu karena ketika dia mau menghadapi bulan Ramadan, dia sudah membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Ya, dia sudah tidak ada ya, sangkut paut lagi dengan sesama manusia. Dia sudah minta maaf kepada si fulan yang pernah dia zalimi, minta maaf kepada si fulan yang pernah dia ribahin, minta maaf kepada si fulan yang mungkin pernah dia berkata-kata kotor, dia hina, dia agar ketika kita masuk bulan Ramadan, maka hati kita sudah bersih. Artinya kita sudah mempersiapkan diri kita bukan hanya secara jasmaniah kita, tapi secara rohaniah kita pun juga kita sudah bersihkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan, ya sebagaimana kita ketahui, adalah bulan yang mempunyai keistimewaan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Innahu yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli wa lis-sha'imi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wa la khulufu famis sha'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk." Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang di dalam hadis qudsi ini, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa. Ya, karena orang yang berpuasa itu, di dalam hadis qudsi ini disebutkan, ya, dia meninggalkan syahwatnya dan tidak makan, itu karenaku. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka, kebahagiaan ketika dia meninggal dunia. Ya. Dan berubahnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih diberikan pahala yang lebih oleh Allah Ta'ala daripada bau minyak misik. Ya. Saya ingin menjelaskan hadis ini bahwa Allah Ta'ala memberikan kelipatan pada setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Ya, puasa. Puasa itu untukku. Apa artinya puasa itu untukku? Bukan berarti Allah Ta'ala ya, itu membutuhkan ibadah puasa kita. Tidak. Allah Ta'ala tidak mendapatkan manfaat dari ibadah hambanya. Sebaliknya Allah Ta'ala tidak akan mendapatkan bahaya dari maksiat yang dilakukan oleh hambanya. Nah,
Wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah, yang akan memberikan balasan orang yang berpuasa. Itu apa artinya? Bahwa puasa itu ya, ibadah yang hanya Allah yang tahu berapa pahalanya bagi orang yang berpuasa. Makanya kemudian dikatakan fa innahu li. Artinya Allah berikan kekhususan balasan ibadah puasa itu berapa kali lipat hanya Allah yang tahu. Ya, itu bukan kemudian bahwa Allah akan mendapatkan manfaat dari puasa kita, tidak. Ya, setiap kebaikan yang kita lakukan manfaatnya untuk kita. Sebaliknya seorang yang melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan menanggung atau bertanggung jawab terhadap maksiat yang dia lakukan. Sebagian ulama juga menjelaskan, illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu untukku. Itu artinya apa? Bahwa ibadah puasa itu tidak ada yang mengetahui kebenaran ibadah puasa seseorang kecuali orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kemudian dia bercerita kepada orang lain, ya. Orang bisa berpura-pura dia puasa di depan orang lain, tapi sesungguhnya kemudian dia, ya, ketika dia sendiri di ruangan yang sepi, tidak ada yang mengetahuinya, dia makan dan minum seenaknya, setelah itu kemudian dia bersihkan mulutnya, ya, selesai, seakan-akan dia tidak puasa lagi, ya, dia tidak makan lagi di depan orang lain, seakan-akan dia puasa, bisa saja. Ya. Tapi yang tahu kebenaran dia puasa hanya dia, ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kemudian orang yang berpuasa ini meninggalkan syahwatnya, ya, tidak mendekat kepada istrinya kalau dia sudah berkeluarga, tidak makan, tidak minum, min ajli, ya, karena Allah taala. Ini orang yang benar-benar puasanya lillahi taala, ya, bukan untuk dipuji oleh orang lain atau bukan untuk tujuan eh, apa yang lainnya. Walis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi. Yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Ya, itu biasanya kita alami ketika berbuka puasa, kita sudah menyiapkan makanan, bahkan ada makanan favorit kita, sudah seharian kita menahan lapar dan dahaga, ketika berbuka itu sudah sungguh luar biasa. Nah, disebutkan juga bahwa farhatun 'inda fitri bisa jadi adalah ketika orang itu berlebaran, bahwa dia sudah menyempurnakan ibadah puasanya 30 hari, selesai, maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan bahwa dia sudah beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah farhatun 'inda liqa'i rabbih. Farhatun 'inda liqa'i rabbih adalah kebahagiaan ketika dia meninggal dunia. Dia akan mendapatkan balasan dari ibadah puasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ini, bahwa bau mulut orang yang berpuasa atyabu 'indallah, itu lebih harum. Bukan berarti kemudian Allah akan mencium dengan kayak kita, yang tidak. Artinya apa? Bahwa Allah Ta'ala akan memberikan balasan pahala bagi orang yang berpuasa, kemudian bau mulutnya berubah karena ibadah puasanya, itu lebih baik daripada ketika orang itu menggunakan minyak misik, memakai wewangian, dan Rasulullah menyebutkan bahwa yang paling baik dari minyak yang dipakai oleh seseorang, terutama laki-laki di sini, adalah minyak misik. Nah, itu lebih baik pahalanya atau lebih besar pahalanya daripada seseorang yang memakai minyak misik karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya, bahwa ketika orang berubah bau mulutnya karena ibadah puasa yang dilakukan, maka pahalanya lebih besar, ya, Allah memberikan pahala lebih besar daripada seseorang yang apa? Memakai wewangian karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fadilahnya orang yang berpuasa. Belum lagi kalau kemudian kita bicara tentang fadilahnya Ramadan, banyak sekali. Ya, tapi saya ingin menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar supaya ibadah kita menjadi ibadah yang efektif. Artinya dengan kita bisa membagi waktu kita, mengambil waktu-waktu yang berharga, waktu-waktu yang penuh berkah,
sehingga kemudian ya kita bisa mendapatkan barokah dari amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan, siang hari dan malam hari, kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita mendengar di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman, karena mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Atau hadis yang mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan tidak hanya di siang hari, tapi malam harinya pun juga dia ibadah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Artinya, bulan Ramadan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, hari-hari di bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang berkah. Sehingga kemudian para ulama sangat memanfaatkan ya hari-hari tersebut dengan ibadah, ya, dengan melakukan ibadah. Nah, tapi kita ingin, ya mungkin karena kita adalah orang yang banyak pekerjaan, banyak kesibukan, apalagi kemudian terkadang ada beberapa kesibukan yang tidak datang kecuali di bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan waktunya kita ibadah. Tapi ya begitulah, ada juga orang-orang yang sibuknya mulai banyak, ya, kalau dibilang banyak orderan itu di bulan Ramadan. Baik itu yang jualan pakaian, bahkan kemudian yang jualan makanan, yang tadinya tidak jualan makanan, ya di bulan Ramadan itu banyak yang jual makanan dadakan itu kan. Nah, yang dagang kurma pun juga, itu pun juga paling banyak orderannya di bulan Ramadan. Nah, mungkin kita akan mengatakan bagaimana saya membagi waktu saya ketika saya harus menafkahi keluarga saya harus bekerja di bulan Ramadan. Di samping itu saya juga harus bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus efisien kegiatan sehingga kemudian kita mendapatkan pahala yang berlipat. Apa yang harus kita lakukan? Di antaranya adalah kita hendaknya sering belajar ilmu agama. Datangi majelis-majelis ta'lim. Baik itu majelis setelah subuh, majelis waktu duha, majelis waktu duhur kalau kita di tempat kerja. Ada kultum setelah duhur. Ya. Atau juga menjelang berbuka. Atau nanti ketika waktu kultum tarawih. Ya, datangilah. Niat kita sholat, niat kita juga untuk apa? Datang ke majelis ilmu. Karena orang yang belajar ilmu agama itu akan mendapatkan fadilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, la an taghdwa fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa raka'ah. Wahai Abu Dzar, ya, jika engkau keluar dari rumah untuk belajar satu bab dari ilmu agama itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, ini kan kita mau efisien waktu. Ketika kita tidak bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan orang-orang di rumahnya, kita sibuk dengan pekerjaan kita, tapi ya luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Ya. Jika kemudian tidak bisa datang, sekarang kajian-kajian keagamaan via Zoom sudah banyak. Ya, seperti yang sekarang kita lakukan ini kan. Ya, maka sengaja kita datang atau sengaja kita ikut niatnya untuk belajar ilmu agama. Meskipun tidak sama dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, keluar dari rumah untuk belajar ilmu agama, kemudian ketika kita belajar di satu majelis kemudian didoakan oleh para malaikat, tapi pasti belajar ilmu agama itu ada fadilahnya. Fadilahnya apa yang disebutkan oleh Rasulullah ketika orang itu keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu agama, lebih baik daripada, ya kalau dia belajar satu bab dari ilmu agama, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita 1 bulan penuh saja, kalau seandainya kita sholat tarawihnya, ini benar-benar tarawih ya, bukan qiyam Ramadan, sholat tarawih yang 20 rakaat, kemudian kita tidak pernah putus, terus istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jika kemudian itu genap 30 hari, kita lakukan sholat tarawihnya,
dikalkulasikan selama 1 bulan cuma berapa? 600 rakaat. Tapi kalau kita datang ke majelis ilmu, sekali kita datang untuk belajar 1 bab dari ilmu agama, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini artinya kita mau efisien waktu kita di bulan Ramadan, bukan berarti kemudian ketika orang itu sudah tawakufan, ya tawakufan majelis-majelis taklimnya kemudian tidak ada majelis taklim, tidak. Ya, justru biasanya lebih banyak lagi waktu-waktu kita untuk belajar ilmu agama. Masjid-masjid yang biasanya tidak ada kultum setelah sholat isya, biasanya ada kultum setelah sholat isya, menjelang sholat tarawih, atau bahkan ada yang setelah sholat tarawih, menjelang sholat witir. Ya. Bahkan kemudian di 10 hari yang terakhir, ya, itu biasanya ada kajian-kajian iktikaf, ya, di malam hari. Nah, ini artinya peluang kita untuk mendapatkan pahala yang begitu banyak di bulan Ramadan sangat terbuka. Karenanya kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Datang ke majelis ilmu dengan niat untuk belajar ilmu agama lillahi ta'ala. Ya, ini yang pertama, agar kita efektif waktu-waktu kita ya selama bulan Ramadan dengan kesibukan yang begitu padat, ya kita masih bisa mendapatkan pahala yang berlipat. Kemudian yang kedua, kita hendaknya memanfaatkan waktu-waktu yang berkah. Ya, waktu-waktu yang berkah untuk kita manfaatkan. Ya, para ulama menyebutkan bahwa semua bulan Ramadan adalah mulia, karena Ramadan adalah bulan yang mulia. Artinya tidak terkecuali mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi ada beberapa waktu yang kata para ulama harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kapan itu? Yang pertama adalah ketika menjelang berbuka. Itu adalah waktu di mana kita manfaatkan untuk berdoa. Ya, karena doanya orang yang berpuasa, ya itu di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya kita manfaatkan untuk berdoa. Jangan lupa kita kumpul bersama keluarga, ya menjelang kita berbuka, sebelum santap berbuka, kemudian kita berdoa kepada Allah taala di waktu sudah masuk waktu berbuka. Kita berdoa kepada Allah taala. Jangan hanya disibukkan dengan sibuk di dapur hanya untuk menyiapkan makanan. Ya, kemudian yang bapak-bapaknya sibuk untuk mencari atau ngabuburit gitu kan sambil melihat channel televisi, kegiatan ini kegiatan itu, tidak. Tapi justru kita manfaatkan dengan baca Al-Qur'an, zikir. Ketika waktu berbuka, maka kita berdoa di situ. Insya Allah itu adalah waktu yang berkah, kata para ulama. Kemudian adalah waktu menjelang sahur, di mana kita ya, bangun lebih awal, ya, bukan hanya untuk menyiapkan makanan sahur. Ya memang kalau kemudian ibu-ibu punya tanggung jawab untuk menyiapkan makan sahurnya, tapi harus ada waktu di mana kita memanfaatkan waktu itu, ya kita luangkan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Baik itu dengan sholat malam, ya, sholat tahajud, atau kemudian kita baca Al-Quran, baca zikir, ya, atau kemudian kita seandainya itu adalah ada kajian iktikaf, ya kita datang. Ya, karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang berkah. Setelah itu kemudian kita makan sahur. Yang ketiga kata para ulama adalah ketika selesai sholat subuh. Waktu ini yang kadang banyak dimanfaatkan untuk istirahat, ya, untuk tidur. Padahal itu adalah waktu di mana kita bisa mendapatkan banyak pahala. Ya. Sampai ya, waktu duha, jika kemudian kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk di situ sampai waktu duha, maka akan mendapatkan pahala layaknya ibadah haji dan umroh yang sempurna. Ini kan berarti apa? Kalau di luar Ramadan saja dianjurkan kita untuk memanfaatkan waktu itu dengan dengan ibadah, maka di bulan Ramadan lebih utama lagi. Ya, ini di antara waktu-waktu yang berkah. Jadi manfaatkan waktu-waktu itu untuk apa? Kita ibadah. Seandainya ya, siang hari memang kita harus terpaksa bekerja,
maka waktu-waktu itu kita manfaatkan untuk ibadah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hendaknya kita menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, ya, agar kita benar-benar mendapatkan fadilahnya sholat jamaah. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat lebih daripada sholat sendiri. Ya. Terutama, hendaknya yang harus kita jaga adalah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ya. Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Ya, barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan dia telah menegakkan separuh malam dengan ibadah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat malam seluruhnya. Atau menegakkan malam dengan sholat seluruhnya. Ini kan fadilahnya. Seandainya kita tidak bisa bangun malam untuk ibadah, ya, tahajud, karena memang ya kita di pagi hari sampai sore hari harus bekerja, capek gitu kan, besoknya harus punya tenaga lagi untuk bekerja, maka jangan tinggalkan ya di bulan Ramadan ya salat berjamaah, terutama Isya dengan berjamaah dan subuh dengan berjamaah, agar waktu kita efektif, seakan-akan kita menegakkan semalaman itu dengan ibadah jika salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Ya, usahakan itu jangan ditinggalkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, karena bulan Ramadan itu adalah bulan sedekah dan disebutkan sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Maka perbanyaklah sedekah. Ya, perbanyaklah sedekah. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersedekah. Rasulullah orang yang paling dermawan, akan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Lebih baik daripada atau lebih cepat ketika Rasulullah bersedekah itu daripada apa? Angin yang menghembus kencang yang membawa air hujan. Artinya hujan itu ketika dibawa oleh angin kemudian turun hujan di satu tempat, hujan itu kan bisa menyuburkan tanaman, bisa memberi minuman hewan-hewan, bisa kemudian menjadikan manusia pun juga mendapatkan manfaatnya. Hujan, ya, Rasulullah SAW lebih cepat daripada itu dan lebih banyak manfaatnya daripada itu. Dan Rasulullah SAW akan lebih dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Agar efektif sedekah kita, maka Rasulullah SAW menganjurkan. Apa itu anjurannya? Untuk kita memberi makan berbuka orang yang berpuasa. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'." Barang siapa yang memberikan makan berbuka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti, tidak sama persis, seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Berarti kan kalau kemudian kita berpuasa, kemudian memberi makan orang yang berbuka, orang yang berpuasa, memberi makan berbuka orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala ganda, pahala puasa dan pahala memberi makan orang yang berbuka puasa. Artinya kita ya sedikit, meskipun sedikit yang kita berikan, sekarang kan ada takjil di di masjid-masjid, ya, mungkin ada yang bergiliran, kalau itu dalam satu kampung itu kan, seandainya tidak bergiliran tapi kita mungkin ada sedikit rezeki kita berikan ya, ke mereka ketika berbuka puasa, maka akan mendapatkan pahala
ya tidak sama persis, hampir mirip dengan pahala orang yang berpuasa, saking besarnya pahalanya. Nah, itu yang harus kita lakukan agar apa? Kita mendapatkan pahala yang besar. Kemudian, dan ini terutama dilakukan di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Apa itu? Hendaknya kita lebih giat lagi dalam beribadah. Jika kemudian di 20 pertama dari bulan Ramadan ya kita rajin ibadahnya, maka 10 hari yang terakhir ini harus semakin rajin. Ya, karena disitulah biasanya ya memang Lailatul Qadar tidak harus di waktu itu saja ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya, iltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Makanya kalau 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, maka kita harus ya kalau orang bilang habis-habisan ya untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar seandainya kita bisa melihat secara langsung, fadilahnya luar biasa. Jika tidak melihatnya secara langsung, tapi kemudian kita bermimpi juga mendapatkan fadilah. Jika tidak melihatnya secara langsung dan tidak bermimpi tentang Lailatul Qadar, tapi di waktu itu kita ibadah, maka juga akan mendapatkan fadilah yang luar biasa. Ya, makanya manfaatkan 10 hari yang terakhir itu ya, untuk kita lebih giat lagi dalam beribadah. Sebagaimana kuda pacuan itu akan lari lebih kencang lagi ketika menjelang finish, maka kita pun ya sebagai orang yang berakal pasti kita tidak kalah dengan hewan, dengan kuda itu. Pasti di akhir-akhir dari bulan Ramadan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Agar ibadah puasa kita benar-benar efektif dan kita mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu penjelasan dari saya tentang bagaimana memanfaatkan hari-hari di bulan Ramadan agar kita bisa efektif beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan. Ya, penjelasan apa yang harus diulang ya? Saya minta dijelaskan ulang tadi, tapi nggak tahu apa yang harus diulang ya. Ya, kemudian yang ada pertanyaan, nah, kalau kita belum selesai mengkodok sholatnya, ya, kalau punya tanggungan sholat wajib yang belum selesai dilakukan karena masih banyak ya tanggungan sholat wajibnya, maka harus dikerjakan tanggungan kodoknya dan tidak sholat sunnah. Karena yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Bahkan kemudian dia harus menyibukkan hari-harinya dengan mengkodok sholatnya. Tidak ada waktu yang selain dia yang untuk darurat, sesuatu yang darurat bagi dia. Waktu-waktu luang dia harus dia manfaatkan untuk mengkodok sholatnya. Jadi tidak sholat tarawih, tidak sholat qobliyah, tidak sholat ba'diyah, ya, tidak sholat witir, tapi yang dilakukan kodok sholat yang belum dia lakukan atau yang pernah dia tinggalkan. Kalau kemudian kita memberi sesuatu kemudian menggunakan uangnya suami, ya kita izin kepada suami. Tapi kalau kemudian itu adalah uang kita, maka boleh-boleh saja seandainya itu adalah uang kita tanpa seizin suami. Ya, tapi kalau kemudian suaminya marah, ya sebaiknya kita mengikuti apa kata suami, karena mungkin dia punya pandangan yang lain. Karena melakukan sedekah itu kan sunnah, sedangkan kemudian kita taat kepada suami jika kemudian memang ada maslahahnya, bukan kemudian karena memang benar-benar pelit atau apa ya, mungkin suami punya pandangan yang lain, ya lebih baik kita mendengar apa kata suami. Kemudian yang terakhir,
Ya, itu boleh dilakukan di awal Ramadan niat untuk niat 2 kali dengan menggunakan 2 mazhab itu. Boleh. Karena kita memakai mazhab Malik, terutama yang bagi laki-laki, misalnya puasa selama 30 hari, itu untuk waspada, untuk kehati-hatian. Boleh dilakukan. Ya. Sedangkan setiap harinya kemudian kita apa? Niat sesuai mazhab Syafi'i. Jika seandainya suatu hari kita lupa, maka niat niat dalam mazhab Malik itu sudah mencukupi. Yang pertanyaan berikutnya. Bolehkah kita niat qadha tapi makmuman dengan sholat tarawih? Qadha apa itu ya? Tapi kalau kemudian dia katakan qadha sholat isya, katakan ya, dia makmuman dengan sholat tarawih dari awal, setelah itu kemudian pada rakaat kedua imamnya salam, kemudian dia sempurnakan sholat isyanya, boleh. Saya tahun 2021 lalu belum qadha puasa 4 hari dan 2021 belum habis. Orang yang mempunyai tanggungan qadha, ini saya tadi enggak begitu paham pertanyaannya. Orang yang mempunyai tanggungan qadha ya, kemudian sampai datang Ramadan berikutnya dia belum mengqadha puasanya. Maka setelah Ramadan yang kedua, ya katakan 4 hari itu, dia tetap wajib mengqadha tapi ditambah dengan bayar fidyah. Ya, tidak hanya qadha saja, tapi ditambah dengan bayar fidyah. Fidyahnya sama dengan fidyah-fidyah yang lainnya itu, dia memberikan makan kepada fakir miskin setiap harinya 1 mud. 1 mud itu ukuran cakupan 2 telapak tangan, ya, yang ukuran tangan orang yang sedang. Ya, sedang itu artinya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Ya. Kalau kemudian dia bayarkan setengah liter aja itu sudah lebih dari cukup, 1 mud, lebih dari 1 mud. Saya lanjutkan. Ya, kalau kemudian orang itu punya tanggungan qadha puasa di tahun 2021, kemudian 2022 belum sempat dia bayar, masuk 2023 belum sempat dia bayar. Setiap setiap tahunnya itu akan berlipat fidyahnya. Kalau kemudian masuk tahun kedua belum bayar, maka dia bayar qadha dan fidyah. Masuk tahun ketiga belum bayar, maka dia bayar qadha 4 hari dan fidyahnya berlipat di 8 hari. Begitu seterusnya. Ya, ru'yatul hilal bisa dilakukan dengan perorangan dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa berikan informasi ya kepada teman-teman yang mengikuti kajian ini ataupun yang aktif di kajian-kajian Syahama. Insya Allah kita akan berikan informasi tentang ru'yatul hilal dari setiap cabang ya, insya Allah mudah-mudahan. Ini ya, yang terakhir itu kalau kemudian 2 orang suami istri baru menikah, kemudian suaminya setelah itu akan ditugaskan di Papua. Kemudian suaminya mengajak untuk tidak berpuasa.
Ya, haram ditaatin itu kan, karena harusnya dua-duanya kalau memang bukan orang yang ada udzur untuk tidak berpuasa, tetap harus berpuasa. Kemudian keduanya tidak berpuasa di hari itu, haram, berdosa besar. Nah, setelah itu kemudian keduanya melakukan hubungan suami istri. Ya, tapi hubungan suami istrinya itu eh, diawali diawali dengan tidak berpuasa itu tadi. Ya, tidak berpuasa itu tadi. Maka tidak terkena kifarat, tapi berdosa besar. Ya, orang yang kena kifarat itu orang yang membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri. Tapi kalau dia dua-duanya awalnya hari itu memang tidak puasa, padahal bukan orang yang mendapatkan udzur, boleh tidak berpuasa di hari itu, mungkin karena musafir atau sakit, dua-duanya sehat, tapi karena suaminya punya tugas ke Papua, sehingga kemudian dua-duanya tidak puasa di hari itu, berdosa besar. Ya, dan istri haram untuk mentaati kemauan suaminya. Ya, tapi tidak terkena kifarat. Ya, tidak terkena kifarat karena membatalkan puasanya karena apa? Hubungan suami istri. Penyakit ayan. Penyakit ayan itu kalau kemudian disamakan dengan nggak tahu ya, dengan apa? Dengan ya dengan pingsan ya. Penyakit ayan itu ada seperti gila kali ya. Kalau disamakan dengan gila, penyakit ayan itu gila meskipun sebentar batal puasanya. Tapi kalau penyakit ayan itu disamakan dengan pingsan, saya nggak paham ya. Kalau disamakan dengan pingsan, kalau sebentar tidak membatalkan puasa. Tapi kalau pingsan seharian, ya bisa membatalkan puasa. Orang surupan tidak membatalkan puasa ya, saya nggak paham. Saya lupa saya untuk orang kesurupan. Saya kira itu ya, insya Allah yang untuk kesurupan mohon nanti saya diingatkan lagi. Saya kira itu taklim kita pada malam hari ini, mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menyempurnakan ibadah puasa kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena begitu banyak orang yang belum sampai Ramadan sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dan juga banyak orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita mendapatkan ampunan Allah, maghfirah Allah, dan kemudian kita pun juga dibebaskan dari siksa api neraka. Terlebih kemudian kita juga berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan fadilah dari Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya selama ini, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, di dalam kajian bersanad pilihan ini, ataupun kajian-kajian yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membersihkan diri kita ya, sebelum kita sampai pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya.